Kita akan membahas soal-soal kompetisi Sains Madrasah 2019 tingkat kabupaten kota untuk Madrasah Sanawiyah. Soal nomor 13. Hasil observasi dari 143 siswa di sebuah madrasah diperoleh 95 siswa rajin mengerjakan sholat duha. 87 siswa rajin mengerjakan sholat tahajud dan 60 siswa rajin mengerjakan keduanya. Banyaknya siswa yang tidak rajin mengerjakan keduanya adalah soal ini merupakan soal himpunan. Oleh karena itu kita perlu menggambar diagram Venn untuk membantu kita memahami soal ini. Oke. Perhatikan gambar yang ada di sini ya. Gambar diagram Venn ya. Oke. Itu terdiri dari semesta S ini ya. Semestanya yaitu jumlah seluruh siswa ya, yaitu 143. Kemudian ada himpunan D, yaitu himpunan yang mengerjakan sholat duha, ada 95 orang. Kemudian ada himpunan T, yaitu himpunan yang mengerjakan sholat tahajud, ada 87 orang. Kemudian perhatikan irisannya, irisan antara himpunan D dan himpunan T itu ada 60, artinya ada 60 orang siswa yang mengerjakan keduanya ya. Yang ditanya adalah siswa yang tidak mengerjakan keduanya, berarti siswa yang ada di luar himpunan ya. Di sini kita misalkan dengan X. Oke. Kita bisa menggunakan rumus inklusi eksklusi ya. Tapi sebelumnya saya coba logikakan dulu ya. Jadi dalam satu madrasah ada 143 siswa yang diobservasi, yang diamati, berarti 143 siswa itu adalah semestanya ya. Sebagai semesta sama dengan ya himpunan siswa yang sholat duha dikurangi irisannya ya, dikurangi irisannya, kita bilang I aja ya, dikurangi irisannya, kemudian ditambah dengan irisannya ya, irisannya, kemudian ditambah lagi dengan siswa yang mengerjakan sholat duha ya, T dikurangi irisannya ya, dikurangi irisan. Oke. Kemudian baru ditambah dengan siswa-siswa yang tidak mengerjakan keduanya, berarti ditambah X ya. Oke. Kita perhatikan. Jadi I-nya bisa kita coret ya. Ini kita coret sama ini ya. Sehingga S sama dengan D ditambah T dikurang I ditambah X ya. Oke ya. Oke, jadi bisa seperti ini asalnya ya, secara logika ya. Jadi ada himpunan sholat duha. Himpunan sholat duha ini terdiri dari 9 siswa yang mengerjakan sholat duha, include di dalamnya 60 orang yang mengerjakan sholat duha, tapi sekaligus mengerjakan sholat tahajud. Makanya kita buat D dikurang I. Kita ingin ini adalah yang mengerjakan sholat duha saja ya. Jadi ini yang mengerjakan sholat duha saja. Kemudian ditambah dengan yang mengerjakan kedua-duanya, irisan ya, yang irisan ini yang 60 orang, ini dia ya. Ini yang mengerjakan kedua-duanya ya. Kemudian yang mengerjakan sholat tahajud. Oke, yang mengerjakan sholat tahajud ini 87 orang. Tetapi ada di antara 87 orang ini yang mengerjakan sholat duha juga ya, maka kita kurangi T dikurang I ya. Jadi kalau yang mengerjakan sholat tahajud saja ya, itu kita katakan T kurang I ya. Oke. Kemudian ditambah dengan yang di luar ya, yang tidak mengerjakan keduanya. Maka setelah kita sederhanakan, dapatlah dia seperti ini ya. Ini bisa langsung kita masukkan angka ya. Berarti S berarti 143
sama dengan D-nya 95 ya, ditambah T ya, ditambah T 87, kemudian dikurang I 60 ya, kemudian ditambah X ya, yang tidak mengerjakan kedua-duanya. Oke, bisa kita sederhanakan ya. Berarti 143 sama dengan 95 tambah 87 kurang 60 ya. Oke. 122 ditambah X, maka X sama dengan 143 dikurang 122 ya. Berarti X sama dengan 21 ya. 21. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke. Ya, bisa juga kita gunakan rumus inklusi eksklusi ya. Jadi kan 1 2 3. Jadi bisa kita gunakan rumus inklusi eksklusi. Kalian bisa langsung menjawabnya seperti ini ya. Pakai rumus ini ya. Soal nomor 14. Nilai X kuadrat dikurangi Y kuadrat dari penyelesaian dua persamaan di bawah ini adalah. Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan metode eliminasi atau substitusi, tapi di sini saya akan menggunakan eliminasi saja. Maka dua persamaan diberikan yaitu 7 akar X ditambah 6 akar Y sama dengan 6. Kemudian 5 akar X ditambah 4 akar Y sama dengan 6. Itu saya deretkan saja ya ke bawah. Kemudian saya kalikan dengan bilangan lain ya, agar saya dapat menghilangkan salah satu komponen dari persamaan ini. Di sini persamaan 7 akar X ditambah 6 akar Y sama dengan 6, itu saya kalikan dengan 4 sehingga menghasilkan 28 akar X ditambah 24 akar Y sama dengan 24. Kemudian 5 akar X ditambah 4 akar Y sama dengan 6, saya kalikan dengan 6 sehingga menghasilkan 30 akar X ditambah 24 akar Y sama dengan 36 ya. Semuanya paham ya mengenai eliminasi ya. Kemudian saya kurangi ya. Saya kurangi sehingga saya mendapatkan akar X sama dengan 6 ya. Jadi untuk mendapatkan X sama dengan berapa ya, maka saya pangkatkan kedua buah, saya pangkatkan dengan 2 ya. Maka akar X ini kan sama dengan X pangkat setengah ya. Oke. Maka apabila saya kuadratkan X pangkat setengah, maka jadilah dia X ya. Kemudian 6 saya pangkatkan 2, jadilah 36 ya. 6 36 ya. Oke ya, bisa paham ya. Kemudian saya pilih salah satu persamaan. Di sini saya pilih persamaan pertama ya, yaitu 7 akar X ditambah 6 akar Y sama dengan 6. Kemudian saya masukkan hasil dari X sama dengan 36. Oke. X-nya akar 36 ya. Akar 36X itu sama dengan 6 ya. Berarti 7 kali 6 ditambah 6 akar Y sama dengan 6. Kemudian 7 kali 6 itu 42 ya, ditambah 6 akar Y sama dengan 6. Maka saya mendapatkan 6 akar Y sama dengan min 36 ya. Kemudian sama seperti tadi ya. Kedua sisi saya pangkatkan dengan 2 ya. Sehingga saya mendapatkan Y sama dengan 36. Berarti nilainya sama ya, antara X 36, Y juga 36 ya. Karena X 36, Y 36, maka X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0 ya. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal nomor 15. Di sebuah masjid, rata-rata jamaah sholat subuh selama 8 hari berturut-turut adalah 176 jamaah. Jika hanya dihitung selama 6 hari, rata-rata jumlah jamaahnya adalah 175 jamaah.
Maka rata-rata jumlah jamaah dalam 2 hari yang lain adalah, oke. Jadi soal ini tentang rata-rata ya. Rumus rata-rata adalah apa? X sama dengan sigma XI per sigma FI ya, di mana sigma XI adalah jumlah data keseluruhan ya. Sedangkan sigma FI adalah banyaknya data ya. Di sini jumlah data keseluruhannya atau sigma XI-nya adalah jumlah jamaah ya, jumlah jamaah keseluruhannya selama 8 hari kah, selama 6 hari kah, selama 2 hari kah ya. Sedangkan sigma FI di sini adalah jumlah harinya ya, jumlah banyaknya hari ya. Oke ya. Jadi kita gunakan rumus rata-rata ya untuk, karena memang ditanya rata-rata kan. Maka rata-rata jumlah jamaah dalam 2 hari yang lain adalah, maka yang pertama-tama kita mencari jumlah keseluruhan jamaah yang sholat subuh dari hari pertama sampai hari ke-8 ya. Itu langkah pertama. Jadi totalnya berapa? Kalau di sini kan diketahui rata-ratanya 176 ya kan, selama 8 hari. Berarti per hari rata-ratanya 176. Tapi ini kita ingin cari total seluruhnya berapa ya selama 8 hari. Kemudian kita cari lagi total seluruhnya selama 6 hari berapa. Karena kita di sini diketahui bahwa rata-ratanya adalah 175 jemaah ya. Nah, setelah kita dapatkan ini, setelah kita dapatkan total jamaah yang sholat subuh pada 8 hari berturut-turut, kemudian ya jumlah total jamaah yang sholat subuh selama 6 hari berturut-turut, maka kita kurangilah antara keduanya ya kan. Maka itulah dia jumlah total jamaah yang sholat subuh selama 2 hari. Nah, oke, kemudian tinggal kita bagi 2 kan, karena untuk mencari rata-rata per harinya ya. Oke ya. Jadi di sini kita cari pertama yang 8 hari ya. Jika rata-rata sholat subuh 8 hari berturut-turut adalah 176 orang, maka jumlah orang yang sholat subuh selama 8 hari adalah, ya kita pakai rumus rata-rata tadi. Rata-rata yang diketahui, harinya juga diketahui 8 ya, sigma FI-nya, maka kita dapatlah jumlah total jamaah yang sholat subuh selama 8 hari ya. Maka sigma XI sama dengan 1408 orang ya. Kemudian kita cari total jamaah yang sholat subuh pada 6 hari berturut-turut ya. Oke. Jika hanya 6 hari maka jumlah jamaah adalah 175, maka jumlah orang yang sholat subuh selama 6 hari berturut-turut adalah ya, kita pakai rumus yang sama, kita pakai cara yang sama, maka kita dapatkanlah jumlah orang yang sholat subuh selama 6 hari berturut-turut, total semuanya adalah 1050 orang ya. Oke, jadi kita cari selisihnya ya. Jadi selisih orang yang sholat subuh selama 8 hari dan selama 6 hari adalah 1408, kita kurangi 1050, dapatnya 358 orang. Itulah dia 358 orang, inilah dia total orang yang sholat subuh pada hari ke-7 dan hari ke-8 ya. Maka rata-rata jumlah jamaah selama 2 hari, yaitu hari ke-7 dan hari ke-8 adalah, maka kita pakai lagi rumus rata-rata ya, karena ditanya rata-rata, maka jumlah total orang yang sholat subuh di 2 hari itu adalah 358 ya kan, 358. Maka sedangkan harinya ada 2 hari, yaitu hari ke-7 dan hari ke-8, maka kita bagi 2, dapatlah dia 179 orang ya. Maka jawabannya adalah 179D ya. Oke ya. Kemudian soal berikutnya,
Ini soal gampang ya. Ini soal gampang. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan ganjil yang dapat dibentuk dari 5 angka yang berbeda dari angka-angka 1, 2, 4, 5, 6, 8 ya. Ini ada 6 angka ya. Maka selisih dari angka ini kita buat angka terbesar berapa ya dari angka ini. Kemudian angka terkecilnya berapa. Tapi ingat ada syaratnya ya. Bilangan ganjil ya. Syaratnya angka-angka yang kita bentuk harus bilangan ganjil ya. Berarti angka terakhirnya harus ganjil ya. Oke. Kalau bilangan terbesar berarti kita mulai dari kanan ya. Kita mulai dari kanan ke kiri ya kan. Kita pilih 5 ya. Kita pilih 5 angka ya. Dari 6 angka ini kita pilih 5 angka. Berarti berapa? Pokoknya ujungnya kita harus ganjil ya. Karena dia minta angka ganjil, bilangan ganjil. Berarti ujungnya harus ganjil ya. Berarti kita mulai dari 8 ya. Yang untuk angka terbesar berarti kita mulai dari kanan ke kiri. 8, 6, 5, 4, 1 ya. Nah, karena kita mesti ganjil, maka kita pakai 1. 2 tidak kita pakai. Jadi 8, 6, 5, 4, 1 ya. Oke, sekarang bilangan terkecilnya. Berarti kita mulai dari kiri ya. Bilangan terkecil berarti 1, 2, 4. Nah, ini hati-hati ya. Ini hati-hati kita udah ada 3 angka, kita cuma perlu 2 angka lagi, jangan sampai kita tidak bisa membuat ganjil. Maka 1, 2, 4 kita lompat ke 6. 1, 2, 4, 6, 5 ya. Supaya ganjil kan. Jadi kita buat 1, 2, 4, 6, 5. Oke. Karena diminta selisih, ya tinggal kita kurangi ya. Hasilnya adalah 74076. 74076 jawabannya adalah D. Oke, kemudian soal berikutnya. Soal 17. Soal 17 diketahui AX kuadrat kurang BX kurang C sama dengan 0 adalah suatu persamaan kuadrat dengan A jumlah ayat surat Al-Qadar. Al-Qadar itu ada 5 ayat. B jumlah ayat surat Al-Quraisy. Al-Quraisy ada 4 ayat ya. Dan C jumlah ayat surat An-Nasr. An-Nasr ada 3 ayat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu memahami tentang prinsip-prinsip persamaan ya. Dalam hal ini dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka cara kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat adalah dengan memfaktorkannya ya. Kita memfaktorkannya. X kurang X1 X kurang X2 sama dengan 0 ya. Dimana X1 dan X2 adalah akar-akarnya ya. Maka keduanya ini dapat kita kalikan sehingga X kali X menjadi X kuadrat. Kemudian X kali min X2 sama dengan X2 X ya. Kemudian min X1 dikali dengan X sama dengan min X1X ya. Kemudian min X dikali min X1 dikali min X2 sama dengan plus ya. Min kali min plus 1 kali 2 ya. Sama dengan 0. Ini hasilnya ya kalau dikalikan keduanya ini ya. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi X kuadrat dikurang X1 buka kurung ya,
ditambah X2 X, keluarkan X-nya ya, ditambah X1 X2 sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan bentuk umum persamaan kuadrat ini ya, yang ini kalian perhatikan. Terus kalian bandingkan sama hasil pengalian dari ini ya, dari dua ini. Kalian perhatikan. Pertama, AX kuadrat. Berarti di sini ada, di sini A-nya ya, di sini A-nya. Kemudian BX, kalian perhatikan. BX, ini X-nya ya kan. Berarti ini adalah B-nya. Ini adalah B-nya ya. Ini B-nya ya. Kemudian C, kalian perhatikan. X1 dikali X2, berarti ini adalah C. Kalian perhatikan. Jadi di sini adalah A-nya. Ini ya, sama dengan ini. Sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat. A-nya ada di sini. Kemudian B-nya ada di sini, berarti X1 tambah X2 itu adalah B. Kemudian C-nya ada di sini. X1 kali X2 adalah C. Ya. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat ini dapat kita sederhanakan ya, dengan kita membaginya dengan, kita bagikan dia dengan A ya. Sehingga apa? Sehingga kita bagikan dengan A bagi A sama AX kuadrat bagi A sama dengan X kuadrat. A bagi A-nya 1, jadi tinggal X kuadrat ya. Ini sama ini ya. Kemudian ditambah B bagi A sama dengan apa? B A X ya. BX bagi A. B per A X ya kan. Kemudian ditambah C bagi A ya kan. Berarti C per A ya kan. Sama dengan 0 ya. Oke. Demikian juga yang di sini ya. Di sini bisa kita bagikan sama A ya. Jadi ini bisa kita bagikan sama A ya. Jadi bentuknya nanti sama seperti ini ya. Jadi X kuadrat ya, dikurang X1 ditambah X2 ya kan. Kemudian tambah X1 dikali X2 sama dengan 0 ya. Di mana ini adalah B per A, ini adalah C per A kan. Karena kita bagi dengan A. Sedangkan ini A per A sama dengan 1, maka tinggal X kuadrat saja ya. Oke, bisa paham sini ya. Inilah dasarnya kita untuk menyelesaikan soal ini ya. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Di soal diinformasikan kepada kita bahwa persamaannya adalah AX kuadrat ditambah BX dikurang C. Di mana A-nya adalah 5 ya, kemudian B-nya adalah 4, C-nya adalah 3. Sehingga kita mendapatkan sebuah persamaan seperti ini ya. 5x kuadrat dikurang 4x kurang 3. Nah, dari sini dapat kita uraikan bahwa A-nya adalah 5 ya. A di persamaan ini adalah 5. Perhatikan ini ya, ini A-nya. Kemudian B-nya adalah min 4 ya, min 4. Kemudian C-nya adalah min 3 di persamaan ini. Oke. Karena kita tidak dapat menentukan akar-akar persamaan secara mudah dari persamaan 5x kuadrat dikurang 4x dikurang 3, maka kita menggunakan penjabatan matematis yang telah kita uraikan tadi ya. Dia x kuadrat dikurang buka kurung x1 tambah x2 tutup kurung x ditambah x1 kali x2 tutup kurung sama dengan 0 ya, dimana tadi sudah kita jabarkan ini adalah B A, ini adalah B per A, sedangkan ini adalah C per A ya.
Oke, kita udah dapat A-nya 5, B-nya min 3, C-nya min 3, maka kita langsung mencari B per A-nya berapa. Jadi B per A adalah X1 tambah X2 itu sama dengan min B. Ini ada minnya ya. Ini ada min. Perhatikan min ini. Min B per A ya. Maka B-nya berapa tadi? B-nya adalah min 4. Maka min 4 per A-nya adalah 5. Jadi min 4 per 5. Min kali min plus hasilnya adalah 4 per 5 ya. Demikian juga C-nya. C per A-nya ya. X1 kali X2 itu adalah C per A ya. X1 kali X2 adalah C per A. Itu sama dengan C-nya adalah min 3 ya. Sedangkan A-nya adalah 5. Jadi dia sama min 3 per 5. Nah kita sudah mendapatkan X1 tambah X2-nya. Ya kan? Kemudian X1 kali X2-nya. Kita sudah dapat. Di soal kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat ya, yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari persamaan di atas ya. Oke. Berarti kita tinggal balikan saja ya. Jadi ini kalau di sini X1 tambah X2, maka kalau kebalikan akar-akarnya adalah di sini 1 per X1 ditambah 1 per X2 ya kan? Oke ya. Kemudian kalau tadi diminta kebalikan akar-akarnya, maka kalau di sini X1 kali X2, maka kebalikan akar-akarnya adalah 1 per X1 dikali 1 per X2 ya. Jadi 1 per X1 dikali 1 per X2. Oke, ini dia ya. Oke. Jadi 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu adalah X1 tambah X2 per X1 kali X2. Oke, bagi yang belum paham dari mana hasil X1 tambah X2 per X1 kali X2, ini adalah penambahan pecahan biasa ya. Misal setengah ya, 1 per 2 tambah 1/3 ya, itu sama dengan, maka kita samakan penyebutnya dulu. Kita kalikan 2 kali 3 ya, 2 kali 3 6 ya, 2 kali 3 6. Kemudian untuk yang di atas ini 6 bagi 2 ya, sama dengan 3 ya. Oke ya. Kemudian kita tambahkan, ditambah plus ya. 2 kali 3 6, kemudian dibagi 3. Dapatnya adalah 2. Jadi setengah ditambah 1/3 itu sama dengan 5 per 6. Nah, sama juga seperti ini ya. Jadi dia X1 dikali X2 itu adalah untuk menyamakan penyebutnya. Kemudian X1 kali X2 dibagi X1 sama dengan X2 ya kan. Kemudian X1 kali X2 dibagi X2 sama dengan X1 di sini ya. Berarti dia jadinya X1 ditambah X2 per X1 kali X2 ya. Dimana X1 tambah X2-nya berapa ini kan ya? X1 tambah X2, perhatikan ini. X1 tambah X2 adalah 4 per 5. Maka dia kita buat 4 per 5. Kemudian X1 kali X2 ini dia kan. Min 3 per 5. Min 3 per 5. Ya kan? Maka kita tinggal coretkan saja ini 5-5-nya. Ya kan? Maka kita akan dapat hasilnya adalah min 4 per 3. Oke, bagi yang belum paham bagaimana menyelesaikan pecahan ini, jadi dia 4 per 5 dibagi min 3 per 5 ya. Ini adalah pembagi besar ya, yang perhatikan yang tengah-tengah ini adalah pembagi besar, itu sama dengan kata bagi ya. Jadi ini sama dengan apa? 4 per 5 dibagi min 3 per 5. Nah, aturan di pecahan kan, kalau baginya kita ganti dengan kali, maka posisinya kita balik yang bagian kanannya ya. Jadi 4 per 5 dikali, posisinya kita balik ya, 5 per 3. Oke. Jadi 5 dengan 5 bisa kita coret, maka jawabannya adalah 4 per min 3. Atau sama dengan min 4 per 3. Ya. Bisa ya, paham ya? Oke, demikian juga dengan
Yang keduanya, yaitu X1 kali X2, maka dia adalah 1/X1 dikali 1/X2. Maka sama dengan 1/X1 kali X2. Dengan cara yang sama di atas, kita akan dapat hasilnya adalah 5/3. Ya. Jadi, tinggal kita masukkan ke persamaan tadi ya, persamaan ini ya, perhatikan persamaan ini. Jadi dia adalah X kuadrat dikurang 1 tambah X2 ya kan. Sudah kita balik posisinya tadi ya, untuk kali ini ya. Ditambah kali X2 sama dengan 0. Ini adalah ini ya, min 4/3, oke. Jadi tinggal kita masukkan kembali X kuadrat kurang, hasilnya apa ini? Min 4/3, min 4/3 nih ya, ini ya kan, 1 tambah X2. Kemudian yang ini adalah C-nya ya. C-nya berapa? X1 kali X2 ya. X1 kali X2. Ini hasilnya ya. Ini min 5/3 ya. Oke. Nah, maka kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan min kali min plus ya. Oke, jadi X kuadrat tambah 4/3X plus kali min ya. Min 5/3 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan dengan 3, maka dia 3 kali 3X kuadrat adalah 3X kuadrat. 3 kali 4/3X sama dengan 4X. Ya. 3 kali min 5/3 sama dengan min 5 ya. Oke, maka hasilnya adalah ini ya. Maka jawabannya adalah B ya. 3X kuadrat tambah 4X dikurang 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 18, koefisien dari X pangkat 2019 pada penguraian X kurang 1, kemudian X kurang 2, X kurang 3, sampai X kurang 20 ya, adalah, oke, ini udah ada rumusnya ya, ini udah ada rumus tertentu. Ini dia, perhatikan. Jadi X pangkat N kurang 1 itu dapat diuraikan menjadi seperti ini. X kurang 1, kemudian X kurang 2, X kurang 3, sampai X kurang N. Yang perlu kalian perhatikan adalah antara N dengan N kurang 1. Perhatikan ya, antara N sama N kurang 1. Oke. Kalau X pangkat 2019 itu adalah X adalah N kurang 1, 2019 ini ya, 2019 sama dengan N kurang 1, maka N-nya berapa? Maka N-nya adalah 20 ya kan? Ya kan? Berarti N 20 kurang 1 sama dengan 20 19 ya kan? Bisa paham ya? Nah, yang penting kalian pahami ini. Maka kita akan masukkan ke rumusnya ya. Jadi kita langsung masukkan ke rumusnya. Maka rumusnya adalah min N per 2 dikali N tambah 1. Oke. Maka X pangkat 2019 dapat diuraikan menjadi, ini dia ya, min 2020 N ya. N kan 2020 per 2 dikali 2020 ditambah 1. Oke. Min 2020 bagi 2 sama dengan min 1010. Sedangkan 2020 tambah 1 adalah 2021 ya. Jadi min 1010 dikali dengan 2021, atau kita balik boleh begini ya. Maka jawabannya adalah A ya. Oke, selanjutnya soal 19. Nomor 19.
Hamid dan Mahmud sedang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Hamid menghafal lebih banyak daripada Mahmud. Jika ayat yang telah mereka berdua hafalkan dijumlahkan, akan menghasilkan 37 ayat. Jika jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dibagi dengan jumlah ayat yang telah dihafalkan Mahmud, akan menghasilkan 3, sisanya 5. Selisih jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dan Mahmud adalah, oke, ditanya selisihnya ya. Kita misalkan Hamid I ya. Hamid I ya. Oke, ini Hamid ya. Hamid. Sedangkan Mahmud A ya. Kita misalkan aja ya. Mahmud. Oke, supaya untuk memudahkan aja ya. Jadi tadi dikatakan Hamid menghafal lebih banyak daripada Mahmud. Berarti I lebih besar daripada A ya. Kemudian jika ayat yang telah mereka hafal berdua dijumlahkan, itu menghasilkan 37 ayat. Jadi I tambah A sama dengan 37 ayat ya. Oke. Jika jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid ya, I ya, dibagikan, kita bagi ya per jumlah ayat yang dihafalkan Mahmud, oke. I bagi A itu menghasilkan 3 sama dengan 3 sisa 5. Ini dia ya. Oke ya, persamaan kedua. Oke, cuma persamaan kedua ini perlu kita olah lagi ini ya. Maka selisih jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dan Mahmud adalah, berarti yang ditanya adalah I kurang A ya. Oke ya. Oke, di sini kita udah dapat 2 persamaan. Persamaan yang satu tinggal kita gunakan saja, sedangkan persamaan 2 kita perlu sederhanakan ya, sehingga dapat kita gunakan ya. Oke, dikatakan I bagi A sama dengan 3 sisa 5. Oke. Ini saya misalkan saja ya, I bagi A sama dengan 3 sisa 5. Misalkan saya membuatnya 22 dibagi 7 misalnya ya. Sama dengan berapa ini ya? Oke ya. Maka biasanya kita akan membuat seperti ini ya. Sering kita buat seperti ini. 22-nya di dalam sini ya, 7-nya di luar sini ya. Oke, itu sama dengan kan? Berapa? Berarti berapa kali 7 supaya mendekati 22? Berarti 3 ya. Berarti 3. 3 kali 7. 3 kali 7 adalah 21. Berarti sisanya berapa? 1. Berarti ini artinya apa? 3 sisa 1 ya kan? Inilah dia artinya 3 sisa 1. Oke. Bisa kita buat dalam bentuk desimal, kita kasih koma, kita kasih 0 di sini ya kan? Atau kita bisa buat dalam bentuk pecahan campuran ya kan? 3 1 per 7 ya kan? 3 1 per 7, 3 1 per 7. Oke. Inilah dia ya artinya ya. Dia artinya apa? 3 sisa 1. Oke, kalau ini bagaimana? Sama seperti ini, maka persamaan ini bisa kita buat seperti ini juga ya. Persamaan I bagi A sama dengan 3 sisa 5 bisa kita buat juga. I bagi A sama dengan 3 sisa 5 bisa kita buat juga seperti ini ya kan. Berarti yang di dalam apa? I ya kan. Yang di dalamnya I ya kan. Nih kan. Berarti yang di luar adalah A. Hasilnya apa? 3 ya kan. Sisanya, kalau ini sisa 1, kalau ini sisa 5. Oke. Berarti bisa kita buat dalam pecahan 3, 5 per A ya kan. 3, 5 per A. Kalau ini apa? 3, 1 per 7 ya kan. Oke. Dalam bentuk pecahan seperti ini. Kalau ini dalam bentuk pecahan seperti ini. Oke. Kita udah dapat ya. Udah dapat pecahannya adalah 3, 5 per A. Itu sama dengan apa? 3, 5 per A itu sama dengan apa? Sama dengan I bagi A. I bagi A atau I per A ya kan? Oke. Oke, ini kita tidak mau dia pecahan campuran. Kita maunya ini pecahan
murni. Oke, caranya gimana? Caranya tinggal kita kalikan ya kan. A kali 3, 3 kali A ditambah 5 ya kan. Per A ya kan, sama dengan I per A. Perhatikan. Oke. A kali 3, 3A ditambah 5. Ya kan? Sama dengan I per A. Ya kan? Sama juga seperti ini ya kan? 3/7. Kita tidak mau dia pecahan campuran, kita maunya dia pecahan murni. Berarti 7 kali 3, 21. Ya kan? 7 kali 3, 21 ditambah 1 ya kan? Dibagi 7. Sama dengan 22/7. Betul kan? 22 bagi 7. Ini sama juga demikian. 3A kali 3 ditambah 5. Ya kan? 3A tambah 5 dibagi A. Ya kan? Sama seperti ini ya kan? Maka ini bisa kita coret. A sama-sama di bawah bisa kita coret. Maka 3A tambah 5 sama dengan I. Maka dapatlah kita persamaannya. Oke? Ini ya. Supaya posisinya sama dengan I tambah A sama dengan 37, maka I kurang 3A sama dengan 5 ya. Bisa sama ya? I kurang 3A sama dengan 5 ya. Bisa ya? Karena kita ingin samakan posisinya sama ini ya. Sama persamaan 1. Oke, kita udah dua persamaan yang bisa kita eliminasi. Kita gunakan metode eliminasi ya kan. Persamaan 1 tadi ini I tambah A sama dengan 37. Persamaan 2 adalah I kurang 3A sama dengan 5 ya. Oke. Maka kita kurangkan ke bawah, dapatlah A-nya 8. Oke. Seperti tadi kita akan mengambil salah satu persamaan ini untuk mencari I-nya ya. Untuk mencari I-nya, maka kita pilih yang atas, I tambah A sama dengan 37. A-nya kita masukkan sama dengan 8 ya. Jadi I tambah 8 sama dengan 37. Maka ia dapatlah 29. Maka I kurang A, maka I kurang A sama dengan 29 dikurang 8 sama dengan 21. Maka jawabannya adalah A ya.